Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Apa yang spesial malam ini? Nah, ada anak muda harus berperan, bukannya baperan pemirsa yang akan kami sajikan sebagai bintang tamu Q&A. Anak muda ini memang harus berkarya, bukan banyak bercanda. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tetapi juga generasi pembaruan. Malam hari ini Q&A akan menghadirkan sosok anak muda yang cukup berperan dan juga memiliki jabatan. Siapakah dia? Inilah Q&A Abra Kacandra, bukan sihir, tapi mahir. Kita saksikan yang satu ini. Abchandra Muhammad Akbar Supratman. Lahir di Palu, Sulawesi Tengah 1 Oktober 1998. Menjadi Wakil Ketua MPR RI termuda di usia 26 tahun. Berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Aktif menyuarakan aspirasi masyarakat ketika kuliah. Terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Ia kemudian terpilih sebagai Wakil Ketua MPR RI dari kelompok DPD. Berhasil meraih 93 suara pada putaran kedua. Menjadikannya pimpinan termuda dalam sejarah lembaga tersebut. Anak pertama dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Aktas. Dan langsung saja kita undang Abchandra Muhammad Akbar. Tepuk tangannya mana? Halo Bang Akbar, apa kabar? Lagi sibuk apa ini? Bapak Wakil Ketua MPR Republik Indonesia yang paling muda. Jangan bapak dong kalau muda. Oh, jadi kakak baju hitam. Oh, kakak baju hitam. Apakah ada makna kenapa malam ini juga mengenakan baju hitam-hitam? Ya, karena baju hitam ini mempunyai histori yang cukup mendalam buat saya. Saya bisa menjadi anggota DPD RI, salah satunya dikenal sebagai, di dapil saya, dikenal sebagai kakak yang baju hitam ini menjadi tagline saya. Kenapa? Sehingga saya... Ceritanya apa? Ya ceritanya karena memang waktu itu saya mencoba berpikir bagaimana orang bisa mengenal selain dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Ya, saya memilih tagline yang bisa diingat oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah memang dengan saya menggunakan hampir setiap harinya ketika masa campaign itu saya menggunakan baju hitam. Oke, terima kasih Bang Akbar. Silahkan duduk, kita ngobrol lebih jauh lagi. Bang Akbar ini adalah anak pejabat, by the way. Ya kan, anak menteri. Jadi Dewan Perwakilan Daerah. Pasti dapat privilege dong, pakai ordal, KKN. Pertanyaannya seperti itu dari netizen, Bang. Ya kalau bicara mengenai status terlahir sebagai putra dari Menteri Hukum dan itu menjadi suatu takdir ya. Saya nggak bisa memilih. Kalau seandainya saya bisa memilih, saya mungkin mau dilahirkan sebagai anaknya Bill Gates. Tapi kan itu bukan menjadi suatu pilihan dari kita. Itu memang suatu karunia dari Allah SWT. Sehingga ya privilege ini saya gunakan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang baik. Ya salah satunya yang menempuh jalan karir politik sebagai jalur pengabdian. Nah, jadi anak pejabat masuk politik itu beban, tantangan atau sebuah prestasi kalau bagi seorang Bang Akbar? Ya tentu kalau berbicara mengenai status sebagai anak politisi ini itu memang berat. Beratnya kenapa? Karena ya sudah pasti ada cuitan-cuitan ya dia mungkin bisa di posisi hari ini ya karena sosok dari bapaknya. Wajar nggak sih Bang kalau misalnya netizen atau orang-orang kemudian berpikir ya namanya juga anaknya pejabat pasti lebih mudah dong ya, dibandingkan yang lainnya. Hal yang wajar, semua orang bebas untuk mengekspresikan apa yang dia ingin sampaikan. Dan paling sering pasti diragukan Bang. Ya, nggak masalah. Nggak masalah? Justru karena sering diragukan ya kita harus membuktikan performa kerja kita. Orang-orang di Sulawesi Tengah tahu bagaimana performa kerja saya, jadi saya nggak perlu ragu. Memangnya Bang Akbar ini punya modal apa sih, amunisi apa sih sebagai anak muda kok berani begitu langsung masuk politik dan sampai ke titik teratas loh ini, Wakil Ketua MPR RI nggak main-main. Ya jadi kalau berbicara mengenai modal yang saya miliki adalah mungkin yang pertama nama baik orang tua ya. Ini yang mungkin juga tidak terlepas dari privilege. Sehingga modal
modal ini yang harus saya pertahankan. Karena yang susah itu kan mempertahankan, Mbak. Mempertahankan kebaikan, mempertahankan nama baik keluarga. Ya tentu ini menjadi suatu modal besar, trust. Menjadi modal besar yang saya miliki. Kenapa nggak saya gunakan untuk hal yang baik? Nah, ini tadi kan Abang bilang menjaga nama baik keluarga kan. Dan selain juga aktif di politik sejak dini, Abang juga dulu aktivis yang justru mendemo bapaknya sendiri waktu itu. Ya nggak? Kita mau kasih lihat dulu ya. Nah, ini ada foto Bang Akbar mendemo Pak Supratman, ayahnya sendiri. Gimana itu ceritanya? Jadi waktu itu kita melakukan aksi di 2 tempat. Yang pertama ini di Istana. Ini tentang aksi kebakaran hutan yang ada di Kalimantan waktu itu. Setelah dari itu kita bergegas pindah ke, saya dengan teman-teman HMI Komisaris Trisakti. Kita pindah ke DPR dalam rangka waktu itu menyampaikan aspirasi revisi Undang-Undang KUHP serta Undang-Undang KPK. Nah di situ ya teman-teman juga tahu saya saya putra dari anggota DPR RI dan waktu itu saya melihat satu teman-teman ingin menyampaikan aspirasinya di dalam. Nah sehingga ya lagi-lagi privilege, saya punya privilege. Udah saya bilang udah saya pastikan kita masuk. Teman-teman presiden mahasiswa dan saya minta teman-teman organisasi Cipayung harus dilibatkan karena saya waktu itu bersama dengan teman-teman HMI. Oh justru ketika jadi anak anggota dewan melakukan demo, privilege yang digunakan adalah membuka akses bagi mahasiswa untuk berdemo. Iya. Dan itu nggak dilarang sama Bapak? Bapak saya tahu kalau saya di rumah sebagai anak, begitu saya keluar saya sebagai mahasiswa. Udah sangat mengenal anaknya seperti apa, malah mendukung begitu ya. Nah ini kita lihat juga ada videonya nih, waktu Bang Akbar ke DPR ya. Kami mau mengusut dan mencari keadilan terkait dugaan penganiayaan yang dialami oleh almarhum Bayu Adityawan selama berada pada proses sel tahanan di Polresta Kota Palu. Pada prinsipnya kami selaku saudara dari almarhum hanya ingin menegakkan keadilan Bumi Pertiwi ini, khususnya di Tanah Tadulako. Karena adik almarhum pada saat waktu itu juga menghubungi saya di salah satu platform sosial media dan meminta untuk dibantu. Pesannya kami dari keluarga almarhum Bayu Aditya hanya ingin mencari keadilan. Mungkin sedikit disampaikan sehat masuk, sehat keluar. Mungkin dari hasil pertemuan pada hari ini kami meminta agar Komisi 3 DPR RI mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Kedua juga kami meminta Komisi 3 DPR RI untuk memberikan rekomendasi penyidikan dan autopsi mandiri jenazah korban. Jadi ini bisa diterima audiensi dengan anggota dewan itu karena privilege tadi ya Bang? Ya pasti karena ada privilege juga, tapi kan saya memang sejak awal saya aktif di organisasi, saya punya senior-senior yang alhamdulillah juga tidak memandang saya karena status sebagai anak dari Supratman di atas, tapi memang ya saya karena sangat luasa dalam berkomunikasi dalam pergaulan ya mungkin itu sehingga senior-senior saya yang juga hari ini menjadi anggota dewan mau menerima saya. Nah, Bang, menurut Bang Akbar, privilege jadi anak pejabat yang baik itu seperti apa seharusnya? Ya kalau tentu berbicara mengenai status sebagai anak pejabat ataupun privilege yang dimiliki, yang terpenting satu, kita bisa dengan status privilege ini kita bisa menebar kebermanfaatan untuk orang. Sehingga saya selalu berpandangan begini, ketika saya menolong orang, sebenarnya itu dengan saya menolong diri saya di kemudian hari. Itu yang ditanamkan oleh bapak saya, dan itu mungkin ya memang itu yang sudah membentuk karakter. Sehingga menolong orang itu suatu, kita mempunyai kenikmatan tersendiri. Tepuk tangan untuk Bang Akbar. Aduh, pasti banyak pertanyaan lagi kan. Nah, Bang, ini ada yang spesial di Q&A khasnya. Saya nggak sendiri, tapi akan ada 3 sosok panelis yang akan mewakili pertanyaan masyarakat yang akan bergabung dengan kita. Langsung saja ya, kita undang para panelis kita. Ada Bang Henry Satrio, ada Basujiwo Tejo, dan ada Kak Jolin Marin. Tepuk tangannya mana? Assalamualaikum.
Widih. Silakan Sehat, Jo? bersilaturahmi. Apa kabar Bang Hensa? Apa kabar Kak Jolin? Halo. Aduh Bang. Mbah Tejo. Mbah Tejo ini bawa pusaka apa nih merah-merah Bang? Pusaka beliau. Oke ya, sebelum nanti kita akan berbincang dengan panelis dan juga Bang Akbar, kita akan jeda dulu, sesaat lagi Q&A akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada apa? Jawaban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.